Shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah online Smiling Kids bersama Kak Rian dan Kak Moni. Ya, bagaimana kabarnya nih adik-adik? Kabarnya gimana Kak? Luar biasa pastinya. Ya, amin, luar biasa. Kabarnya adik-adik gimana? Pasti luar biasa kan? Amin, puji Tuhan ya Kak ya. Sebelum itu kita mulai, kita akan berdoa nih. Orang tua yang di sana, Kakak minta anaknya diperhatikan ya, dibimbing. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa yuk. Ayo Kak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menjagai kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang kami sayangi. Kami bisa ibadah walaupun ibadah online, tapi kami percaya Kau hadir di dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Kak, sebelum itu kita harus kasih semangat nih buat adik-adiknya. Ya, betul sekali. Seperti biasanya Kak ya Kak, ya. bangkit berdiri dulu ya adik-adik, bangkit berdiri yuk. Ya. Laskar Kristus, siap, yes. Kayaknya kurang semangat nih Kak. Kurang kayaknya. Sekali lagi ya, Laskar Kristus, siap, yes. Ya, kita kasih pujian ya Kak ya. Ya. Satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Ayo nyanyi Kak ya. Pakai gerakan ya adik-adik Ya, ya. pakai gerakan ya, ikuti gerakan kakak-kakak ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sebentar adik-adik, sebentar Kak. Kak Rian itu ingin bahwa pada waktu liriknya dengar dia panggil nama saya, itu adik-adik sebut namanya masing-masing ya. Misalnya contohnya gini Kak ya. Dengar dia panggil nama Rian. Berarti kalau aku dengar dia panggil nama Moni. Iya benar seperti itu. Adik-adik paham ya? Dengar dia panggil namamu, itu sebut nama masing-masing. Kak Monik, Kak Rian, dan adik-adik yang di rumah. Oke gitu ya, Kak Monik ya. Oke, ayo kita coba. Kita awal dari awal ya. Dengar dia panggil nama Rian, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Rian, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada Rian. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada Rian. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada Rian. Oh giranglah. Yeay. Masih semangat gak di sana? Masih ya Kak ya? Dong, harus tetap semangat dong. Coba nih Kak, Kakak kita akan nyanyi satu lagu ini lagi. Lagu Sebelum apa itu adik-adik berdiri tegap ya di rumah masing-masing. Coba berdiri tegap Kak. Oke. Kita angkat satu pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Semangat ya Kak ya. Ya harus semangat dong. Ya. Goyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Badan ya? Iya Kak. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Ulangi sekali lagi ya Kak ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk
bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badan Kak. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan Bersama-sama. 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 Yeay. Iya Kak, aduh. Tapi harus tetap semangat ya, Kak. amin, puji Tuhan. Adik-adik Ya. semangat ya di sana ya. Amin. Amin. Oh ya Kak, namun sebelum itu kita kan mau dengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik siapkan ya hati, pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Benar Kak ya? Ya, betul. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian, yaitu Samuel Kecil. Berfirmanlah, hati kami telah siap kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran. Adik-adik, kita siapkan hati, pikiran kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong memberkati kami, berikan hikmat yang daripada Engkau agar kami dapat mengerti firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. Nah, minggu lalu Kak, Ya, Kakak lihat nggak ibadah online Smiling Kids minggu lalu? lihat adik-adik gimana? Lihat nggak adik-adik? Tentang apa sih Kak? Iya, minggu lalu tentang apa itu? yang kemarin? Tentang apa adik-adik? Iya benar. Benar sekali. Tentang Paskah. Nah, kita merayakan Paskah. Merayakan Paskah itu memperingati apa Kak? Memperingati kematian Tuhan Yesus ya Kak?
Bukan, memperingati kebangkitannya Kak. Jadi Paskah itu memperingati kebangkitannya Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga, lalu Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, pada hari ini kakak akan menceritakan tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, kira-kira kakak tahu nggak siapa orang pertama yang dijumpai Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit? Siapa ya? Siapa ya? Kayaknya perempuan ya Kak ya? Iya, inisialnya M ya Kak ya hurufnya? M ya? Apa ya adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Benar sekali. Iya, Maria Magdalena. Nah, Tuhan Yesus menjumpai Maria Magdalena. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus bisa menjumpai Maria Magdalena? Nah, karena waktu itu Maria Magdalena sedang mengunjungi kuburnya Tuhan Yesus. Nah, ketika Maria mengunjungi kuburnya Tuhan Yesus, ternyata pintu kuburnya itu terbuka. Wow. Nah, dulu itu kuburannya itu beda kayak kuburan sekarang. Dulu itu dari batu. Mau tahu nggak Aryan? Mau tahu Kak, mau tahu banget. Itu. Wow. Itu gambarnya. Itu kuburan yang zaman dahulu dari batu. Nah, pintunya itu kan dari batu. Itu sudah terguling waktu itu Maria melihatnya. Pasti berat ya? Iya. Kan gede gitu batunya. Pasti batunya gede, berat itu Kak. Nah, itu sudah terguling. Dan ketika Maria Magdalena masuk ke dalam kuburnya ternyata kosong. Wow. Di mana itu Kak? Kuburnya kosong, Tuhan Yesus sudah nggak ada di kuburan itu. Nah, dia menjumpai 2 orang malaikat. Berapa adik-adik? 2, benar sekali. Ya, 2 orang malaikat yang ada duduk di kuburnya Tuhan Yesus itu. Nah, ketika mereka bingung, Tuhan Yesus kemana? Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, ketika muncul, pasti Maria Magdalena kaget ya. Iya, Tuhan Yesus ternyata sudah bangkit. Nah, Tuhan Yesus selalu bilang kepada Maria Magdalena untuk memberitakan berita bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit ke murid-murid yang lain. Iya, benar Nah, Kak. kira-kira murid-murid yang lain percaya nggak dikasih tahu Maria Magdalena kalau Tuhan Yesus bangkit? Sepertinya ada yang nggak percaya deh Kak. Iya, semuanya mereka nggak percaya kalau misalnya Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka belum percaya. Nah, pada hari yang sama Tuhan Yesus itu juga menampakkan dirinya ke 2 murid lainnya yang lagi itu, perjalanan ke Emmaus. Kemana Kak? Emmaus. Iya, kemana adik-adik? Emmaus. Nah, ke Emmaus. Nah, waktu menampakkan diri kepada 2 murid yang di Emmaus itu, kedua murid itu lalu menceritakan ke murid-murid yang lain. Tapi murid-murid yang lain juga masih belum percaya. Terus pada suatu hari, ketika murid-murid ini sedang berkumpul di suatu ruangan yang terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus tuh menampakkan diri di ruangan itu. Di ruangan yang terkunci Kak, ya? itu. Iya. Nah, pasti kaget nggak sih? Pasti kaget dong Kak. Iya. Tiba-tiba. Kak Rian pernah nggak punya temen yang meninggal terus hidup lagi setelah 3 hari? Tanpa dibangkitkan siapapun. Kayaknya nggak ada deh Kak. Nggak ada ya? Iya, nah, nggak ada. murid-murid itu juga kaget. Karena nggak pernah ngelihat sebelumnya. Adik-adik pernah nggak ngelihat temennya meninggal terus habis gitu bangkit lagi? Kayaknya nggak ada deh Kak. Iya, kakak juga nggak pernah. Nah, mereka sangat terkejut. Iya, gitu. pasti loh Kak. Nah, akhirnya tapi di situ, di ruangan situ tuh nggak ada murid yang namanya Thomas. Siapa Kak? Thomas. Iya, Thomas. Jadi nggak ada murid yang namanya Thomas. Jadi ketika yang lainnya percaya, Thomas itu masih belum percaya kalau misalnya Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, dia baru percaya kalau dia mencucukkan jarinya ini ke tangannya Tuhan Yesus yang sudah berlubang itu sama ke lambungnya yang sudah tusuk itu. Iya Kak. Dia baru percaya kalau sudah mencucukkan jarinya. Nah, akhirnya murid-muridnya itu setelah melihat Tuhan Yesus itu sudah bangkit, murid-muridnya ingat, oh Tuhan Yesus itu sudah pernah bilang dulu kalau misalnya Tuhan Yesus itu akan mati dan pada hari yang ketiga, hari yang keberapa? Hari yang ketiga Kak. Ketiga ya adik-adik, itu Tuhan Yesus tuh bangkit. Wow. Dia langsung teringat mereka. Nah, tapi Thomas tetap belum percaya kalau misalnya Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu 8 hari kemudian ini Kak, Terus?
Di ruangan yang sama, di ruangan yang terkunci itu, ada Thomas juga di situ. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan dirinya lagi. Menampakkan dirinya lagi. Setelah itu, setelah menampakkan dirinya, Tuhan Yesus menyuruh Thomas untuk mencucukkan jarinya. Karena kan Thomas bilang, Iya, apa sebelumnya tadi? dia nggak percaya. Iya. Sebelum dia menyucukkan jarinya. Nah, Tuhan Yesus akhirnya menyuruh untuk menyucukkan jarinya Iya, benar, ke Kak. tangannya Tuhan Yesus yang Terus berbicara. Kak akhirnya? Akhirnya dia percaya. Kita coba buka ya, di Yohanes 20 ayat 29. Coba dibuka Kak. Yohanes 20 ayat 29. Kita baca Iya, bareng-bareng ya Kak kita ya. baca ya Kak ya. Ya, 1, 2, 3. Kata Yesus Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Gitu Kak. Akhirnya murid-muridnya Tuhan Yesus tuh semuanya percaya kalau misalnya Tuhan Yesus tuh Bangkit. karena mereka melihat. Nah, kita Ya Kak, kita? itu kan nggak melihat, Iya benar Kak. tapi kita tuh percaya kan kalau Tuhan Yesus tuh bangkit. Iya. Kakak percaya nggak? Percaya dong. Adik-adik percaya nggak kira? Percaya nggak adik-adik? Pasti percaya ya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya. Nah, makanya itu kita disebut orang-orang yang berbahagia. Itu katanya Tuhan Yesus. Apa namanya? Untuk kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita tidak melihat namun percaya. Wah asik dong Kak, kita orang Iya. berbahagia. Iya, kita adalah orang yang berbahagia. Nah, ayat hafalannya nih adik-adik. Gimana Kak? Ayat hafalannya di Yohanes 20 ayat 29b. Nah, kakak minta kalian semua berdiri dulu. Kita mau sambil gerakan ya menghafalkannya ya supaya Ya, kita ayo, ingat Kak, Kak. Kalau supaya misalnya lebih sambil- asik, Kak, ya. Iya, kalau sambil gerakan itu kita Iya. biasanya lebih ingat. Benar, ya. Kak. Nah, oke. Tiruin gerakannya kakak Ya, ya. terusin gerakannya Kak Monik ya adik-adik. Kasih contoh. Tolong pegangin. Oh ya. Ini ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kayak gitu Kak gerakannya. Ayo coba kita bisa? sekali. Bisa? Bisa, Kak. Kak Rian bisa? Oke, kita coba bareng-bareng ya Kak ya. Ya, ayo. 1, 2, 3. Berbahagialah orang. Salah Kak. Oh iya, salah salah, Kak, Kak. salah Kak. Berbahagialah mereka Kak. Iya. Oke, 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi Sekali ya. lagi, Kak, ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, itu ayat hafalan kita Oh iya, minggu Kak. ini. Nah, ayat hafalan minggu lalu adik-adik ingat nggak? Ingat nggak adik-adik? Ingat nggak? Coba apa sih? Apa sih? Ayat hafalannya? Ya benar sekali. Iya, betul sekali. Kayak gitu Ya, ayat benar, hafalannya Kak, ya. ya. Ini ayat hafalannya juga harus diinget-inget ya. Ya benar Kak. Oke. Nah, selanjutnya kita mau aktivitas nih. Ya asik, yeay. Nanti Kita yang- mau aktivitas. Aktivitas. Nah, tapi sebelum aktivitas, Ya sebelum kita itu harus gimana, Kak? berdoa dulu. Oh iya, kita harus berdoa dulu adik-adik. Iya, kita berdoa dulu ya. Kita tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita tuh mau aktivitas Kak sekarang. Yeay, Senang kan aktivitas. pasti? Asik sekali. Asik kan? Nah, bahan-bahannya kita Apa siapin itu, Kak? dulu. Gampang bahan. Pasti semua anak-anak pasti punya. Adik-adik pasti punya di rumah. Bahan yang pertama adalah gunting, Gunting, terus ballpoint pulpen, dan kertas. kertas. Kertas ini pakai kertas buffalo itu lebih enak karena Iya, Kak. lebih tebal. Nah, berikut ini adalah tutorialnya caranya bikin aktivitasnya. Oke, lihat ya adik-adik Kita ya. lihat ya adik-adik. Setelah semua bahannya siap, kita mulai ya. Langkah pertama, kita tekuk kertasnya menjadi 2 seperti ini. Lalu jiplak tangan kita di atas kertas yang tadi sudah kita tekuk. Jangan terlalu ke bawah ya jiplaknya. Setelah itu,
kita tekuk bagian bawahnya, lalu dibuka lagi supaya nanti motongnya lurus. Setelah itu kita potong. Hati-hati ya kalau motong. Setelah itu kita tekuk jadi 2 dan gunting supaya jadi bentuk hati seperti ini. Lalu dibuka dan kita tulis ayat hafalan kita hari ini, Yohanes 20 ayat 29b. Setelah menulis ayat hafalannya, kalian hias semenarik mungkin. Boleh diwarnai, boleh digambari, boleh ditempelin stiker. Pokoknya sekreasi kalian semenarik mungkin agar kalian bisa menang. Nah, gampang kan tutorialnya? Iya, benar sekali. Aktivitasnya gampang. Benar, gampang sekali. Iya. Nah, jadi kakak punya challenge nih, karena ini gampang, adik bikin di rumah. Nah, kalau misalnya anak-anak yang kecil yang nggak bisa gunting, orang tuanya dimohon untuk mendampingi anak-anaknya, dibantu untuk Iya, benar, ya. Kak. Nah, setelah itu nanti difoto bareng anaknya, ya, foto, terus dikirimkan ke nomor di bawah ini di ya. WA ya, kirimkan fotonya. Nah, maksimal pengumpulannya Hari itu apa, Kak? hari Rabu. Oh, hari Rabu adik-adik. Tanggal 29 29. April 2020. Nah, Iya, Kak. pemenangnya ada 3. Ada 3. Ada 3 pemenang. Diumumkannya tanggal 5 Mei 2020. Oke? Oke. Oke? Nah, Oke. Kak, kemarin itu kan ada aktivitas menghias telur. Ya. Nah, siapa sih Kak pemenangnya? Oh iya, pemenangnya tuh 3. Yang pertama adalah tang 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 tang. Wow. Di situ pemenangnya ya. Itu juara 1. Yang kedua Kak? Yang juara 2 ada di situ juga, juara 2. Yeay. Yang ketiga Yang ketiga? juga ada di situ. Yeay. Nah, jadi ada 3 pemenang ya. 3 ya Kak ya? Ada 3. Lagi siapa aja Kak? Vino, Gaby, Gaby, Ana. Ana. Nah, tapi jangan sedih ya adik-adik yang Ya. lain. Karena adik-adik yang lain itu karena sudah ikutin lombanya, benar, dapat ikut-ikut. hadiah juga. Benar sekali. Jangan nangis, jangan sedih, oke? Iya. Tetap semangat. Terus semangat, semangat ya Kak ya? Semangat. Semangat 45. Ya, nah adik-adik biasanya Paskah itu Mm-mm. kan dilambangkan dengan telur kan. Benar Kak. Gitu. Makanya kemarin kan adik-adik menghias telur. Kayak gini telur. Kayak gimana Kak? Nah, kayak gini Oh, ya. kayak gitu Kak. Kenapa kok Paskah itu dilambangkan dengan telur? Iya, kenapa ya Kak ya? Kalian tahu nggak? Nggak tahu Kak, gimana Oke. Kak? Jadi tahu nggak? Nah, Dari tahu nggak? nah, Paskah itu dilambangkan dengan telur karena telur itu kan benda mati. Di dalamnya tuh udah kehidupan. Iya. Nah, sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk memberikan kehidupan buat kita. Wow. Makanya Paskah itu dilambangkan dengan telur. Oh ternyata Nah. gitu Kak ya? Tuh. Nah, nggak kerasa ya Kak ya? Iya, nggak Ibadahnya ini kerasa. sudah selesai ya.
Ya. Aduh, tapi jangan sedih Kak. Iya Kak. Minggu depan kita masih ada ibadah online. Yeay. Jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa di subscribe juga. Benar. Oke. Jangan lupa di share ya. Nah Kak, sebentar lagi kan kita akan tutupin ibadah ini. Ya. Tapi kita akan satu pujian lagi nih Kak. Oke. Ku bersyukur Bapa. Kita akan pujian sama-sama ya adik-adik. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih, kami percaya Engkau melindungi kami, Engkau melindungi teman-teman kami, kakak-kakak sekolah minggu, Engkau melindungi orang tua kami, Engkau melindungi kota ini, bangsa ini. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa ini ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami kembali minggu depan di ibadah online berikutnya. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di setiap ibadah kami. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gak kerasa ya Kak ya? Iya gak kerasa Kak. Sudah selesai ya ibadah Iya online. Kak, gak kerasa Tapi gak banget. apa-apa, minggu depan kita ketemu lagi. Iya, di ketemu ibadah lagi. online berikutnya. Iya, Kak. Ya. Dadah, Dadah, Tuhan Yesus memberkati. berkati.